Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kumpulkan kami bersatu hati belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan berikan kami penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Pada hari ini kita akan membahas tentang 1 Tawarik 12. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklab, selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Abiezer kepala, dan Yoas, anak-anak Sema'a, orang Gibea. Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet. Beraka dan Yehu, orang Anatot. Yismaya orang Gibeon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang. Yeremia, Yehaziel, Yohanan dan Yozabat, orang Gedera. Eluzai, Yerimot, Bealia, Semaria dan Sefaca, orang Harufi. Elkana, Yisia, Azareel, Yoezer dan Yasobam, orang-orang Korah. Yoela, Zebaja, anak-anak Yeroham dari Gedor. Juga dari orang Gad, ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer kepala, Obaja orang kedua, Eliab orang ketiga, Mismana orang keempat, Yeremia orang kelima, Atai orang keenam, Eliel orang ketujuh, Yohanan orang kedelapan, Elzabat orang kesembilan, Yeremia orang kesepuluh, Makbanai orang ke-11. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama. Sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku,
sedang aku tidak melakukan kelaliman. Maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang memihak kepada Daud ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul. Sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan, raja-raja kota orang Filistin itu menyuruh dia pergi. Katanya, Mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul. pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediael, Mikael, Yozabat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari, orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron, untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud, sesuai dengan titah Tuhan. Bani Yehuda yang mengangkat perisai dan tombak, ada 6.800 orang yang siap untuk berperang. Dari Bani Simeon, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa untuk berperang, ada 7.100 orang. Dari Bani Lewi, ada 4.600 orang. Ditambah dengan Yoyada, pemimpin kaum Harun, dan bersama-sama dia, ada 3.700 orang. Selanjutnya Zadok, seorang pahlawan muda yang gagah perkasa, dengan 22 orang pemimpin dari puaknya. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu, kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada keluarga Saul. Dari Bani Efraim, 20.800 orang, pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang kenamaan di antara puak-puak mereka. Dari suku Manasye, suku yang setengah itu, ada 18.000 orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk pergi mengangkat Daud menjadi raja. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Dari Zebulon, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai berperang dengan berbagai-bagai senjata. 50.000 orang yang siap memberi bantuan dengan tidak bercabang hati. Dari Naftali, 1.000 orang pemimpin, dan bersama-sama mereka 37.000 orang yang membawa perisai dan tombak. Dari orang Dan, orang-orang yang siap untuk berperang, 28.600 orang. Dari Asyer, orang-orang yang sanggup dan pandai untuk berperang, 40.000 orang. Dari seberang sungai Yordan,
yakni dari orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye yang lain. Orang-orang yang membawa berbagai-bagai senjata perang, 120.000 orang. Sekaliannya itu, prajurit-prajurit, orang-orang dalam barisan tempur, datang ke Hebron dengan tulus hati untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Mereka tinggal di sana bersama-sama Daud 3 hari lamanya, makan dan minum, sebab saudara-saudara mereka menyajikan makanan bagi mereka. Juga orang-orang yang tinggal dekat mereka, bahkan dari Isakar, Zebulon, dan Naftali, membawa makanan dengan memakai keledai, unta, bagal, dan lembu, yakni bahan makanan tepung, kue ara, dan kue kismis, anggur dan minyak, lembu sapi dan kambing domba, dalam jumlah besar, sebab ada sukacita di Israel. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita bisa mengetahui Raja Daud dan pengikut-pengikutnya yang setia. Mereka adalah pengikut-pengikut yang hebat, mempunyai keahlian berperang yang luar biasa. Orang yang terkecil mampu melawan 100 orang, dan orang yang terbesar sampai mampu melawan 1000 orang. Luar biasa Bapak Ibu. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu dan pada pihakmu, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong kau ialah Allahmu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, banyak sekali pengikut Raja Daud yang berani menyerahkan diri, bahkan nyawanya untuk menolong Raja Daud. Tentu tidak gampang kalau bukan campur tangan Tuhan. Tetapi mereka mau membuka hati untuk dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mempunyai dasar keyakinan bahwa Raja Daud dipimpin oleh Roh Allah. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong kau ialah Allahmu. Kita buka Mazmur 3 ayat 1-4. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Keyakinan Raja Daud kepada Tuhan sungguh besar. Daud melakukan kehendaknya, dan setiap perintah Tuhan Daud menyukainya. Seperti dalam Mazmur 13 ayat 5-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam sejarah
peperangan melawan orang Filistin, Daud selalu mengandalkan Tuhan. Seperti di dalam Samuel 1 pasal 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Waktu ia melawan Goliat, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan yang kau tantang itu. Perlu kita bertanya di dalam hati kita, Bapak Ibu, bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah di dalam perilaku kehidupan kita selalu mengandalkan Tuhan? Mungkin kita bertanya di dalam hati kita, aku sudah yakin kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi di dalam kehidupanku tidak ada perubahan yang lebih baik, bahkan biasa-biasa saja. Mari kita buka di Amsal 14 ayat 16-17. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kita harus belajar, Bapak Ibu, menjadi orang bijak yang berhati-hati dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan seperti orang bebal, melampiaskan nafsu, amarah, kebenciannya, dan lekas naik darah. Tetapi belajarlah menjadi orang yang bijaksana, penuh dengan kesabaran. Dosa dapat menghalangi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Contoh Raja Daud, pernah jatuh ke dalam dosa, mengikuti nafsunya, mengambil istri Urea, yaitu Batseba, sehingga malapetaka terjadi di dalam rumah tangga Daud, dan Daud kehilangan anaknya. Tetapi Tuhan mengampuni Raja Daud dari kesalahannya, karena Raja Daud bertobat, merasakan penyesalan yang dalam akan dosanya, berpuasa dan tidur di lantai, serta dia berdoa agar Tuhan berbelas kasihan. Raja Daud sadar apa yang ia lakukan hanya untuk nafsunya, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan hati, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Sewaktu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, pasti Tuhan membela setiap perkara kita. Mari kita juga buka di Mazmur 25 ayat 9-10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan yang mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Saya adalah anak yatim, tidak punya bapak. Papa saya sudah dipanggil Tuhan waktu saya umur 5 tahun. Mama saya berjuang sendiri, menghidupi keluarga. Mama saya penuh dengan sabar dan kasih, tidak membeda-bedakan anak. Mama saya mau membesarkan kami dengan penuh sabar. Saya sangat bersyukur sekali punya orang tua mama saya yang luar biasa ini. Sampai dulu jualan makanan cukup lama untuk menghidupi anak-anaknya dan keluarga. Walaupun kami hidup susah, tapi kami saling mengasihi. Mama saya tuh
benar-benar memberikan kekuatan gitu loh. Saya tahu itu bukan dari mama saya saja, tapi Tuhan yang menyertai dan melindungi keluarga kami. Mama saya itu bukan seperti orang tua saja, tapi sebagai teman dekat gitu. Kami berbicara dan sharing atau ada masalah kami selesaikan bersama-sama. Pada tanggal 17 Januari 2016, saya datang ke rumah mama saya, berbicara, bercanda-canda, melepas rindu bersama dengan saudara-saudara di rumah gitu ya. Setelah malam saya pulang. Kalau nggak salah tanggal 17 hari Minggu. Hari Senin pagi saya kerja. Pada siang hari saya mendapat pesan bahwa mama saya sudah meninggal. Saya kaget gitu. Saya telepon ke rumah, ternyata benar mama saya sudah meninggal. Saya buru-buru pulang. Saya sampai di rumah mama saya melihat mama saya sudah terbaring di kasur. Saya panggil namanya, mama saya tidak bergerak, mama saya diam aja. Saya pompa jantungnya, tapi tetap nggak bergerak. Kata saudara saya, udah mama kamu udah dicoba nggak bisa katanya gitu. Udah, mama udah meninggal, relain aja gitu. Saya sedih sekali, seperti hancur lah hati saya gitu. Mama saya ada histori jantung. Biasanya kalau tahun sekarang misalkan sakit jantung masuk rumah sakit bisa 3 atau 4 hari, nanti pulang pulih lagi, kuat lagi, bisa bertahun, bisa 1 tahun 2 tahun kuat, nanti 2 tahun bisa sakit lagi ke rumah sakit, bisa sakit lagi 3 hari 4 hari bahkan 5 hari, nanti pulang kuat lagi. 17 Januari 2016 itu saya terakhir ketemu sama orang tua saya gitu. Tanggal 18 mama saya meninggal. Saya bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan yang luar biasa, mahal sekali. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa ngobrol banyak, saya masih bisa bercanda-canda. Mama saya orangnya suka bercanda juga Bapak Ibu. Terus sama saudara-saudara saya, kami semua senang gitu loh. Itu sehat, mama saya mau jalan, mau makan, mau minum, semua bisa jalan seperti biasa, nggak kelihatan sakit gitu, sehat semuanya baik-baik. Tuhan baik gitu, walaupun mama saya sendiri tapi tetap diberkati. Saya pun bersyukur karena Bapa di surga selalu menyertai keluarga kami. Dan pada tahun 2016 juga bulan Juni, kakak saya juga dipanggil Tuhan. Padahal sebelumnya juga dalam kondisi yang baik, sehat. Saya lagi kerja, pagi-pagi udah ada keluhan, kakak saya perutnya sakit, dibawa ke rumah sakit. Dari pagi sampai malam, saya juga udah mengunjungi ke sana. Saya bilang sama koko saya, berdoa kok, bilang gitu. Minta sama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Koko saya udah lemes kelihatannya di rumah sakit. Saya bersyukur sekali masih bisa titip pesan sama koko saya untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Koko saya, iya terima kasih. Koko saya senang sekali gitu. Udah dikunjungin, ada istri saya juga Feni. Kita berdoa bersama. Pada malam hari koko saya dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya udah boleh bersaksi sama koko saya. Saya juga bersyukur pada tahun 2016, walaupun saya berat, saya sakit, kepala saya pusing, juga kehilangan saudara-saudara saya dan orang-orang yang dekat dengan saya. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan selalu dekat kepada saya dan memberikan penghiburan dan kekuatan selalu kepada saya dan keluarga saya. Maafkan aku mengganggumu sejenak. Jangan segera balas renungan ini dengan kata amin.
sebelum sobat membacanya dengan cermat. Aku, Yesus, hendak mengingatkan sobat bahwa kamu, orang yang beriman kepadaku, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan pada hari ini terhadap siapapun yang sekarang sedang berurusan dengan sobat dan dalam perkara apapun. Ingatlah sabdaku dalam Yohanes 14 ayat 12b. Aku mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sobat, saat ini, di sini, di tempat sobat berada dan berkarya sekarang, amanatku digenapi, dan sobatlah yang menggenapinya. Selamat, aku besertamu. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu indah dan baik, memberikan kekuatan dan damai sejahtera di dalam hidup kami ini. Ajarlah kami untuk selalu berserah dan berdoa kepada Engkau ya Bapa di dalam setiap segala sesuatu kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.